Hai dulur dan kawan-kawan semua, apa kabar? Hey, ini channel saya. Oh lupa. Harusnya saya yang opening. Saya ingatnya saya. Harusnya saya yang opening. Saya kira ini lagi ngomongin horor. Enggak, ini bukan pengalaman horor ketemu Masuk hutan. masuk hutan. Ya. Halo semua, selamat datang di podcast Konco Gunung. Jadi kali ini kita sudah episode kedua, Pak. Oh baru dua. Jadi Tapi nggak setengah tahun sekali kayak Eger kan? enggak, sensor nanti. Nah, jadi Kagak nggak apa-apa. kalau aku konsepnya gini, Pak. Jadi pertama pendaki yang udah kayak Wabongkeng lah, legend. Ya. Nanti pendaki yang kekini. Pendaki ini nanti diselang lagi. Nanti habis bung misalkan Manghuda atau Kueceng. Oke. Jadi ada yang teknikal, Ada yang pendaki yang memang sama yang kayak semua orang entertain. lah. Entertain. Oh, iya. Jadi karena dari dulu banyak banget yang request, Pak. Request apa nih? Mas, kenapa nggak pernah ngobrol sama Bung? Nah, Kalau sering ya, mungkin iya, karena kita terlalu sering ngobrol di belakang layar. jadi kayak, aduh ngapain ya? Ngapain? Gitu. Nggak Jadi- tahu mau ngapain. Jadi ini sebenarnya hanya memenuhi permintaan netizen, Pak. Gitu maksudnya. Memenuhi permintaan netizen yang sering bertanya, kenapa nggak pernah ngobrol sama Bung Firsa? Nah, jadi yang paling sering nanya nih, Pak. Jadi kapan sih awal mula kita bertemu teh kapan sebenarnya? Sebenarnya kita pertama ketemu tuh kalau nggak salah 2015 apa Sal? 2014. 14 ya? Ya, Oh iya 2014 Ini, di Seribu Seribu Guru Guru. di Cianjur. Cianjur. Sebenarnya bukan Cianjur juga lah, perbatasan lah ya. Dia itu masuk Cibodas juga. Ya itu. Waktu itu kita ada tugas relawan ke sana. Pak Arsal dokumentasi ya waktu itu. Ya, saya dari dulu emang udah ditakdirkan dokumentasi Dokumentasi sepertinya, Pak. saya waktu itu ya jadi relawan. Jadi apa sih waktu itu teh? Inspirator. Bukan, Pengajar. belum pengajar. Pengajar. Nah, dari situ sering ngobrol. Terus kita jadi nggak begitu deket sih waktu itu Ya. Pak Arsal, tapi tahu ada satu event lagi bareng Ya. 2015, Kelas inspirasi. kelas inspirasi. Nah, di situ saya dokumentasi lagi Saya jadi Bung Inspirator Ya. yang ngajar-ngajar gitu. ngajar pakai gitar waktu itu. Oh. Mungkin nanti ada cuplikannya ya. Ada, Nah. aku masih ada. Masih stoknya. ada. Nanti dikasih lah Ya, stok-stoknya. habis itu ya udah kita jadi sering ngobrol, terus kita satu kerjaan bareng 2016 ya di Purwakarta. Dari situ ya lebih fokus ke video ya Pak Arsal ya. Tadinya video. cuma motret-motret kan, Pak Arsal motret, saya Motret. terus lebih ke nyanyi waktu itu. Terus kita mikir, oh kayaknya asik juga kalau bikin proyek apa namanya? Ya proyek-proyek bareng lah gitu. Terus ternyata Arsal dari kerjaan itu Arsal keterima di Eger, nggak apa-apa sebut lah. Nggak apa-apa dong. Nah, tapi sebelum ke situ, Pak, kan banyak yang penasaran. Bang, kan dulu pernah ngekos. Nah. Itu dalam rangka apa ngekos? Katanya gitu, Pak. Oh ngekos waktu di Purwakarta itu kita itu- memang kerja di itu dinas. mungkin Adalah. Itu mungkin masa-masa kita masih belum punya apa-apa ya, Pak. Maksudnya Ya. aku masih baru-baru kerja tuh, maksudnya Ya. baru lulus kerja di Jakarta terus Oh sempet ya lo? sempet. Sebelum itu aku ke Jakarta dulu. Jakarta. Di Jakarta kayak apa ya gimana ya? Maksudnya di sana tuh uangnya ada gitu. Tapi cepet Cuman habis. kayak apa ya? Keluar masuk lagi. Masuk, keluar lagi. Impas gitu. Iya, plus-plus. Orang Sunda bilang plus-plus. Terus berangkatnya gelap, pulang gelap lagi. Capek kan? Capek. Nah. Akhirnya udahlah ke Bandung Macetnya aja. lebih banyak ya. Nah, pas ke Bandung nganggur. Sama terus nganggur ikut tadi Seribu Guru, kelas inspirasi ketemu Bung, terus ada ngerjain konten pariwisata. Ya itu Nah, di itu awal Purwakarta mula itu. kita ngekos ya, Bung ya. Iya kita ngekos bertiga. Satu Arsal Bahtiar, Firsa Besari sama satu lagi Reza. Dia sekarang Reza jadi siapa namanya? Reza Febrian. Ya. Dia sekarang jadi Dokumentasinya 420. Nah, jadi kita semua sukses dengan jalan kita masing-masing. Tapi sama, aku tetap megang kamera, si Reza juga tetap megang Sama. kamera. Bung juga tetap sama nulis. Iya, nyanyi. sebenarnya intinya sama ya waktu di Sama. Purwakarta kan saya script writing juga, terus apa tuh namanya tuh copywriting. Intinya Nah, masih berhubungan dengan Ya, nulis, betul. nulis ya. Dari situ Arsal masuk ke Eger 2016. Jadi dari Purwakarta nggak lama Arsal masuk ke Eger. Terus saya main musik lagi dulu balik ke Bandung. Terus tahun kemudian saya ditarik Arsal ke Eger juga waktu itu. Nah, waktu kita di
mana di kos-kosan di Purwakarta juga kan. Di situ ada sebuah sejarah juga, Pak. Gimana tuh? Kan Bung melahirkan karya tuh yang Nah, akhirnya garis waktu. tapi dulu nggak pernah membayangkan kan kita. Nggak pernah, Pak. Dulu saking miskinnya saya, waktu itu aku masih ingat. Sampai saya tuh dulu pengen punya mobil tuh 2016. Sampai kita lihat-lihat mobil bekas, Pak. Oh iya benar. Di OLX waktu itu. Nah, terus ini Pak Arsal lihat ada Corolla. Iya. Corolla tahun 19. DX ya, kita dulu. DX. Harga 12 juta, udah gitu kayak wah kalau gue beli ini Parsal tabungan gue habis nih. Wah tapi bagus Bung kata dia. Nah dari ya saking susahnya lah dulu terus WC juga wadidaw sekali ya di kontrakan itu. Wah kalau udah kering bau banget. Sekamar bertiga. Pokoknya aku inget banget tuh dulu Bung screenshotin tweet yang di Twitter. Oh iya, aku inget banget. Buat dibikin ini naskah. Mau dibikin buku pokoknya dulu. Jadi waktu kita lagi tugas di Purwakarta itu kan mulai aware nih. Saya juga mulai aware soal konten. Terus banyak kok banyak yang nyuriin kata-kata saya. Saya sih sebenarnya bukannya nggak ikhlas, tapi kasihan aja yang suka nyuriin kata-kata. Pertama kata-kata saya biasa aja. Kedua, lu nggak takut kalau lu nyuri disuruh tanggung jawabin bikin kata-kata yang sama nggak bisa? Atau emang cuma buat nyari duit? Daripada diduitin orang, mending gue yang duitin Pak. Dari situlah saya kumpulin kata-kata yang tercerai-berai di internet. Lalu saya mau nerbitin sendiri waktu itu. Oh iya, dulu belum kepikiran ke penerbit ya? Dan udah kepikiran tapi penerbit gak ada yang minat. Jadi dari beberapa penerbit itu nolakin saya Pak. Sampai akhirnya Parsal tolongin dong desainin. Nah, cover waktu itu ya kalau cover yang kalau kalian lihat di buku garis waktu yang bagian dalam yang ada ngelingkar itu tadinya mau di cover luar tapi tidak jadi ditaruh di dalam. Itu buatan desainnya Arsal. Waktu itu kita ya sambil kerja ya. Sambil kerja coba bikin Bung ini. Iseng-iseng udah gitu saya mau ngirim untuk dicetak secara independen. Nggak apa-apa lah kata saya, pemasukannya dikit juga, yang penting orang tahu saya nulis buku, nggak cuma main musik gitu. Ternyata dihubungi oleh penerbit dari Jakarta Media Kita waktu itu 2016 akhir-akhir. Jadi akhir-akhir 2016 Arsal masuk Eger, saya terbit buku. Alhamdulillah. Jadi kayak bareng gitu ya. Bareng, kita jadi punya jalan untuk diterbitin aja udah alhamdulillah Pak. Dulu teh ya Pak. Dulu tuh bestseller. Waduh, itu nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Saya saking udiknya dulu waktu saya ngelihat buku saya ada di Gramedia, saya rekam Pak. Saya rekam. Ini di jajaran bestseller nih. Belum bestseller, baru nyurilis. Baru masuk. Nah, terus saya beli 5, saya bagi-bagi ke keluarga. Ternyata kata penerbit, ngapain lu kan dapat jatah juga. Oh gitu, saya saking noraknya waktu itu. Awal-awal ya. Awal-awal. Berarti itu termasuk buku yang pertama Pak? Buku pertama, buku yang paling berkesan lah garis waktu itu. Dan emang penghasil ya lumayan lah, alhamdulillah ada sampai sekarang penghasilan dari buku itu. Kalau boleh tahu itu sudah masuk ke cetakan berapa sampai sekarang Pak? Berapa belas ya? Puluh kayaknya. Udah 20-an ada ya? Ada lah. Biasanya sekali cetak kan sekitar 3.000 apa 5.000 5.000 eksemplar gitu. Tapi semenjak pandemi sih turun. Kayaknya semua buku turun. Buku garis waktu ini sudah sampai ke pelosok-pelosok negeri lah ya. Alhamdulillah. Meskipun ada yang belinya bajakan. Kalian yang beli bajakan. Udah gitu udah beli bajakan Pak. Mungkin karena nggak tahu ya. Saya azas storyin gitu. Di storyin terus di tag ke saya. Nggak tahu malu. Mungkin bukan nggak tahu malu. Mungkin nggak tahu. Kalau tahu tapi tetap dilokin ya nggak tahu malu. Iya betul. Ya. Ada kemarin baru banget Pak, dia ngefotoin 4 buku saya, di tag @Firsa_Besari, @media kita, bajakan semua. Terus saya bilang, itu bajakan, maaf Mas itu, saya negurnya pasti sopan, maaf Mas itu bajakan, daripada malu mending dihapus deh. Gak mungkin bajakan Bang, saya belinya di Media Kita. Udah bohong lagi dong, Media Kita kan penerbit, mana mungkin jualan buku, kira apaan? Cuman membuat doang, habis itu kan penjualan mah kan distribusi ke orang, ke toko-toko buku kan. Udah ketahuan bohong, akhirnya dihapus sama dia. Banyak sih yang kayak gitu. Nah, jadi di Purwakarta itu merupakan salah satu sejarah saya sama Bung di situlah. Ya, walaupun tonggaknya lah. Sebelum itu, saya yang belum tahu nih. Nah sebelum itu Bung, sebelum kita ketemu, kalau Bung sendiri ngapain sih? Maksudnya sebelum kita
Aku kan waktu Seribu Guru itu. Ya, maksudnya aku kan sebelum ketemu Bung di Seribu Guru aku nggak tahu Bung itu siapa gitu. Oh, sama Berarti dari dulu. Udah nulis sama musik juga. Sebenarnya kalau 2014 itu kan baru-baru beres dari yang perjalanan menyusuri Indonesia itu Pak. Oh, yang 2013, 7 bulan gak pulang-pulang itu. Yang ngegembel Sampai ke timur Indonesia. Jadi sebelum kita lanjutkan, Teh Nina boleh? Teh Nina, saya boleh. minta di refill. Oh jangan teh ya, kopi kali ya. Boleh. Kalau saya mah nggak usah, masih ada teh. Kopinya Jadi, Amer. Jadi kita ini Americano. sekarang lagi di kedainya Pak Afat, adiknya. Oh iya. Jadi kedai ini asik banget. Untuk saya yang awam soal kopi Pak. Maksudnya orang-orang kan suka salah sangka dibilang Firsa kopi senja. Perasaan kopi senja mah Wira ya. Iya. Cuma karena saya gaulnya bareng Wira kali jadi. Orang kita tiap naik gunung juga bikinnya teh. Bikin teh kok karena kita lagi diet loh. Diet dosa. Tapi Corner Coffee ini termasuk yang mantap banget ya kopinya ya. Ini favorit saya jadi kopi pisang. Kalau saya Amer di sini. Saya selalu pesan Amer, Americano. Americano, disingkat geng. Mantap, tolong kawan-kawan yang di Bandung datangi Corner Coffee agar selalu ramai dan bercuan. Di Buah Batu, Pasir Jaya 4, nomor 1. Wah, gokil. Kalau kadang-kadang kalau kesini suka ketemu kita ya Pak. Iya. Nah, kita lagi nongkrong, lagi ngeteh bareng. Pokoknya kita tiap sore biasanya ngedit-ngedit di sini lah. Kesini, karena wifi-nya juga. Enggak. Set. Jadi buat yang suka ngedit atau yang suka main game, Nah, mantap. itu nggak nge-lag. Lanjut tadi. Jadi sebelum tadi kita di Purwakarta, itu mah ibaratnya titik awal pertemuan kita sampai sekarang terus berlanjut. Nah sebelum itu kan aku nggak pernah tahu nih, Bung mengawali perjalanan pertamanya tuh. Awal mula kan nggak tahu lulus mau ngapain ya. Nah itu starting awalnya Bung tuh ngapain sih? Gitu. Ini nggak apa-apa suara kopi ya? Nggak apa-apa, natural. Nah jadi sebenarnya kalau saya dulu tuh titik awal menemukan jati diri itu ya, menciptakan jati diri itu ketika menyusuri Indonesia 7 bulan itu Pak. Saya banyak menemui hal-hal baru yang tidak saya dapatkan di kota Bandung sebelumnya. Bukannya kota Bandung berkekurangan akan apapun, tapi saya selalu percaya jika kita ingin mendapatkan hal-hal baru dan ilmu baru, menjelajahlah, eksplorasilah, bertualanglah, berkelanalah. Karena dengan berkelana kita akan menemui orang-orang baru yang akan memberikan kita pemikiran-pemikiran baru. Dari situ ketika saya pulang dari pengelanaan yang menggembel ini, akhirnya pola pikir saya banyak berubah. Yang tadinya saya merasa identitas saya adalah seorang pemain musik, jadi campur aduk Pak. Wah, saya kayak udah capek main musik, saya pengennya naik gunung, saya pengennya berkelana, tapi gimana caranya dapat uang? Masih susah pada saat itu. Ya udahlah main musik aja. Tapi identitas itu kembali bertanya waktu kita di Purwakarta. Wah, saya pengen nulis buku aja deh, karena kalau nulis buku mungkin uangnya bisa dipakai berkelana. Itu. Sampai akhirnya titik menyenangkannya adalah 2017 ketika Pak Arsal menarik saya ke Eger. Jadi karena pada saat itulah ternyata saya bisa berkelana sambil nyari uang. Di situ. Sama. Saya juga. Iya kan? Saya juga dulu kan sama Bung selama di kos-kosan Bung gimana caranya kita jalan-jalan tapi nggak ngeluarin duit tapi dapat duit. Kita mah nggak mikirin dibayar dulu sama Pak Arsal. Kita mah sampai mikirin ya udahlah, yang penting nggak usah keluar duit aja. Ya kan? Ya, yang penting kita bisa jalan aja. Jalan sampai kita bikin dulu brand Avontur. Nah, Avontur dulu ada yang pernah punya nggak tuh? Avontur tuh. Sekarang sih kita blend ke Menatap Negeri. Menatap Negeri, semua kita satukan di situ. Jadi, kita merger merek ini juga, Pak. Nah, istirahat dulu, sedih juga butuh jeda. Nah, ini merek Fiersa. Ini juga Konco Gunung. Ada. Avontur semua masuk ke Menatap Negeri. Nanti semua merchandise pokoknya ada kita satukan di situ. Biar nggak pusing, Pak, ngurusnya. Nah, Avontur itu juga termasuk salah satu cara di mana kita pengen jalan-jalan tapi punya uang. Kita dagang dulu ya. Kita dagang dulu, kita belajar dulu, trial error sampai akhirnya Avontur juga harus beku karena Pak Arsal masuk Eger, terus saya masuk Eger. Kan nggak etis ya pada saat kita itu. Dagang juga di. Masa kita dagangnya produk yang mirip gitu, kompetitor. Nah, dari situ nih sama kayak Bung tadi akhirnya Bung sama Eger jalan-jalan lagi. Saya juga jalan-jalan lagi tapi versinya beda, Bung. Kalau saya petualangan saya dimulai saat urusan dinas memanggil. Jadi ada penugasan nih. MGC Sal, Makassar. MGC itu Mountain and Jungle Course. Misalkan, Sal ini female apa namanya? Woman Adventure Camp. Dokumentasi. Nah di situ petualangan saya baru dimulai kalau dinas luar. Oh mantap. Kalau nggak pas Eger ada syuting bikin konten. Nah jalan-jalan. Nah terus seiring berjalannya waktu
Disitulah akhirnya saya bisa merasakan jalan-jalan dan dapat uang, Pak. Dapat uang. Uang bulanan lah, gaji. Udah gitu seneng ya kerja yang kita sukain. Akhirnya aku setelah di Jakarta susah ya, di Jakarta emang bener-bener tempat nyari duit banget lah. Terus pas di Purwakarta juga kita sempat tertunda dan ya lumayan sedikit gitu. Jadi akhirnya kita pulang lagi ke Bandung. Udah dengan bekal ilmu juga ya. Bekal ilmu, akhirnya aku ikut MGC dulu, Bung. Aku ikut MGC dulu, baru kenal orang-orang Eger, ada lowongan. Terus kayak mudah gitu, kayak masuk. Pernah Pario ya MGC, waktu itu kalau nggak salah ya. Pario Parip. Terus akhirnya aku di Eger, setahun kemudian barulah aku ngajak Bung. Aku nawarin ke semua yang ini. Pas waktu itu tuh Eger baru ada BA, Pak, tahun itu teh. Jadi dulu belum ada. Dulu ada BA, cuman BA tuh brand ambassador. cuman 2 gitu. Nah, pas tahun 2017 tuh kayak banyak gitu. Ada Bung, ada Ramon, semua jadi kayak makin banyak. Berbagai lini ya kalau menurut saya. Lini, ada musisi. Kalau dulu kan Eger tuh BA-nya yang saya lihat mungkin Nadine. artis TV ya. Ya maksudnya orang yang sering muncul di TV. Tapi mungkin saya lihat skema pasar berubah. Orang lebih banyak bermedia sosial. Pintarnya Eger itu selain waktu itu juga baru-barunya orang mengenal Eger dibagi 3 cabang kan. Ada apa aja tuh? Mountaineering, riding sama traveling 89 sama riding menyusul akhirnya. Nah dari situ kita juga ngelihat kayaknya Eger butuh merangkul lebih banyak audiens. Jadi saya lihat wah ini ambasador selain Firsa Besari banyak banget. Ada Ramon Yatungka mungkin yang kalian kenal, terus ada Matthew juga yang David Johnskap, terus ada Putri Marino pada saat itu, sekarang Dinda ya. Adinda Thomas, terus Nico Irham. Nah, jadi berbagai lini. Jadi semua lini, tapi mereka juga yang ada background petualangan. Benang merahnya adalah traveling. Ya, traveling. Jadi kayak Bung musisi penulis tapi suka petualangan. Terus Nico Irham sama dia kan YouTuber ya, YouTube kreator. Jadi nggak sembarang juga. Dia juga ikut perhimpunan ini, Pak, organisasi pecinta alam. Iya, dan dia backgroundnya lebih kuat. Dia juga climbing juga ya. Climbing. Kan nggak mungkin Eger tiba-tiba mengendorse atau menjadikan ambasador yang jalan-jalannya ke mall. Nah, susah juga. Susah. Nanti ketika ada promosi yang harus mau lihat backgroundnya, ini nggak masuk. Nggak masuk. Nanti fotonya masa nggak di gunung ya? Gitu. Seperti itulah kurang lebih. Jadi dari situ kita jalan-jalan, dibayar. Ketika kawan-kawan bilang di internet nih, enak banget sih Mas Arsal jalan-jalan dibayar. Ya memang enak. Tapi tidak tahu dia. Tapi tidak tahu perjuangannya. Kalau dibilang enak, ya memang enak. Tidak kita mungkiri. Kalau tidak enak, ya tidak kita terima. Tapi kan di balik rasa enak itu juga ada perjuangan dan perjalanan panjang sebelum akhirnya tiba ke sana. Jadi benar nggak, Pak Arsal? Itu ada satu pesan ya, Pak. Jadi kalau yang aku tangkap gitu dari yang pernah aku rasain sama Bung itu, intinya itu kalau aku sih fokus sama konsisten itu. Ya dulu kan aku kayak megang kamera terus konten terus sampai aku dulu belum paham mengenai konten sih, itu konten gitu. Padahal dari dulu kan sebenarnya udah ada, cuman penamaannya bukan itu ya. Beda. Dari dulu udah itu. Nah, saking terus-terusan fokus, akhirnya kayak ini dunia saya nih. Jadi kalau ditekuni istilahnya ya nyampe juga gitu ya pelan-pelan. Dan saya sih selalu percaya nih, Pak, kalau kata Mas Wira itu namanya tuh tiga mantra. Dia bilang itu. Jadi tiap orang kalau ingin dikenal orang lainnya itu harus punya 3 mantra, Pak. Misalkan Firsa Besari itu 3 mantranya udah jelas. Pemusik, penulis, petualang. Udah. Nah, lu harus punya 3 mantra itu. Misalkan Arsal Bahtiar, mantra pertama pendaki, mantra kedua dokumentator, mantra ketiganya apa? Nah, aku belum tahu. Iya, setiap manusia itu harus punya tagline lah, 3 tagline yang untuk dikenal orang lain. Jadi ketika kita mau membuka cabang dimanapun, misalkan saya nih, bukan berarti saya nggak fokus. Ketika saya main musik, saya nulis juga. Ketika saya nulis, saya mendaki gunung juga. Bukan tidak fokus, tapi 3 bidang ini terus yang saya kuasai. Bukan kuasai, sorry, sampai hari ini juga masih belajar. Tapi yang saya seriusin. Jadi orang juga kalau udah tahu nih, Firsa Besari di YouTube-nya, wah pasti mendaki nih, nggak mungkin tahu-tahu dagang cireng gitu. Oh iya benar. Kan, wah kaget banget. Jadi Pak Arsal juga tinggal ya kalau mantranya udah kuat banget, pendaki sama sinematografer misalkan. Nah, satu lagi apa? Seperti itu. Saya percaya banget tuh kata-kata Mas Wira, berarti tiap satu orang tuh harus punya 3 mantra ajaibnya. Nah,
ngomong-ngomong tadi 3 mantra, Ya. nah itu bisa dikaitkan sama ini Pak. Ini mah sharing aja sambil diskusi. Jadi aku kan emang kuliahnya desain komunikasi visual. Nah, kalau 3 mantra itu aku tangkap sebagai ilmu branding. Ya, Nah, jadi personal branding. Nah, setiap orang berarti butuh yang namanya personal branding. Personal kan? branding betul. Nah, jadi Agar orang lain mengingat nih orang siapa nih gitu. Nah, kan banyak banget tuh orang yang nanya, "Bang, gimana cara jadi abang?" Nah, aku juga kan nggak tahu kan. Bingung. Sampai jadi sekarang saat ini kan karena ya itu tadi konsistensi, fokus, terus akhirnya setelah sudah konsisten kita harus punya apa ya namanya komitmen yang biar disepakati orang lah branding gitu ya. Jadi salah satunya branding kan banyak tuh, ada branding buat penjualan, terus branding merek. Nah, kita kan lebih ke personal branding. Nah, tadi kalau Bung musisi, penulis dan petualang. Nah, kalau aku sendiri setelah berjalannya waktu aku makin sadar, oh kayaknya branding ini penting banget nih. Ya. Jadi akhirnya aku fokusnya sebenarnya seputar industri kreatif ya, fotografi, videografi, desain dan petualang. Jadi ya udah aku kayaknya akan memutuskan di dunia ini. Nah, ngomong-ngomong soal personal branding nih Pak, seberapa penting sih menurut Bung kita harus mempunyai personal branding gitu? Kalau misalkan kita memposisikan diri kita sebagai seorang pembuat karya ya atau pegiat dunia hiburan, itu penting banget Pak. Jadi nggak bisa juga bukan nggak bisa, sorry, kita harus dari awal juga udah tahu apa yang kita suka. Pertama-tama harus kita suka dulu dong, jangan memaksakan ya. Bidangnya dong. Kalau gua nggak suka laut, gua maksain nyemplung ke laut juga nggak asik ujungnya. Iya, cilaka dong. Jadi emang dari awal, oke, gue emang suka naik gunung. Fokus aja di situ. Maksudnya fokus memperlihatkan orang bahwa ini diri gue gitu. Mendaki nih. Gitu. Gue tuh seneng mendaki gitu. Dan itu pun dinilai orang lain tentu seiring waktu. Jangan sampai self proclaim, karena bukan maksud menyinggung ya, banyak banget kan orang-orang yang self proclaim di bio Instagramnya apa sih disebutnya tuh? Mountaineers misalkan. Bukan. Apa sih kalau ini? Apaan? Apa kalau orang-orang rata-rata bilangnya dirinya tuh bukan konten kreator anjing, yang ini banget. Public figure. Aduh. Siapa yang menyatakan diri Anda public figure? Iya, benar. Tapi nggak apa-apa ya, itu hak kalian. Tapi kan ketika kita kan jadi suka nyinyir, maksudnya oke lah, misalkan gua sosokan, misalkan gua nulis di Instagram gua mountaineering gitu atau mountaineers. Terus dilihat foto-fotonya, oke, ini udah ke gunung berapa kali. Make sense gak? Make sense dong. Atau gua adalah seorang pegiat musician kan, dunia maritim gitu. Misalkan. Dilihat foto-fotonya laut semua. Masuk akal dong. Masuk. Tapi kan definisi dari public figure ini banyak sekali. Lu public figure apaan? Toto ya no offense gitu. Sebenarnya statement public figure itu harusnya muncul bukan dari kita sendiri ya. Nah, nggak boleh. Kalau menurut saya jangan self proclaim. Tapi ketika lu udah berkarya, lu makin dikenal orang, baru boleh lah gitu ya. Baru lu orang-orang yang bakal mengakui, oke nih orang public figure gitu. Dan bagi saya ya, ini beda-beda. Bagi saya public figure itu bukan cuma lu terkenal tahu-tahu nerima endorse sana sini gitu. Ya, itu betul. sih. Itu masuknya kreator aja ya kalau ya mungkin ya, gue nggak ngerti ya. Atau mungkin influencer, tapi selalu ingat di balik influencer selalu ada kata flu. Iya. Kadang kita terkena penyakit dong. Blunder kadang. Nah, jadi seperti itulah. Tapi ya itu kan opini ya, mungkin beda-beda. Nah, jadi personal branding tuh penting ya Pak ya. Menurut saya penting. Dan itu seiring waktu dan itu berdasarkan pembuktian dari apa yang kita jalani. Akumulatif bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, dan orang melihat, oh ini orang konsisten di dunia menyelam. Gue bakal nganggap dia penyelam. Ketika gue punya produk dan produk gue adalah baju selam, gue pasti manggil Arsal. Misalkan Arsal, oke, gue lihat dari awal adalah seorang scuba diver misalkan. Ketika suatu saat nanti gue punya produk baju selam, pasti gue mikir dong, oh iya Arsal nih. Nangkep gak? Nangkep. Nah itu pentingnya personal branding adalah salah satunya itu ya. Salah satunya itu. Terus ada lagi gini Pak, aku kan punya banyak temen yang satu bidang, katakanlah videografer atau fotografer. Kadang ketika aku tanya, kenapa sih lu di Instagram gak mau membranding diri? Ya minimal ngupload ke karya gitu, biar istilahnya terima kasih. Iya. Ada iklan dulu guys. Terima kasih loh. Mantap.
lanjut tadi nih Pak, ngomong-ngomong personal branding nih. Berarti kan tadi personal branding itu sangat penting karena itu kalau bergerak di dunia hiburan. Ya, hiburan atau apapun karya lah. Nah, soalnya kalau menurut siapa namanya? Siapa tuh? Erik Sukamti. Aku pernah lihat di DAS zaman-zaman kita di Purwakarta gitu. Iya, halo. Kan, halo, ingat ya? Itu pun belum YouTube, aku ingat Bung. YouTube lah. Enggak, belum katanya. Waktu itu balik kayaknya lagi di DAS. Yeah, waktu itu kayaknya per AdSense-nya belum menggoda ya. Belum kelihatan lah gitu ya. Belum tahu kita kayaknya. Belum tahu bakal ada duitnya. Nah, di DAS itu aku ngikutin terus tuh dari DAS episode pertama sampai sekarang udah beratus-ratus episode. Erik tuh pernah bilang, jadi si sosial media itu dia bilang sebagai media dia berpromosi Pak. Jadi dia musisi, terus dia juga punya PH. Jadi orang lihat Erik tuh selain jadi penyanyi ternyata dia jadi sutradara. Di Terus belakang layar juga aktif ternyata. Dia punya berbagai, nah akhirnya kan dari situlah Erik tuh mengerjakan video klip. Ya. Video klipnya band-band tuh kayak Naif, terus banyak Iwan lah. Fals. Iwan Fals. Ya. Nah, jadi di situ menangkap si Instagram dan YouTube itu jadi Erik buat media dia berbicara di luar hobi dia. Maksudnya misalkan di luar musisi kan dia ada juga main traveling juga dia. Nah, malah jadi, hobinya ya. Nah, berarti itu kan sangat penting tuh media promosi untuk diri sendiri dan perusahaannya. Nah, ada nih Pak, teman-teman aku banyak lah yang satu profesi, graphic designer, fotografer, videografer. Ada yang masih males ngupload entah itu foto hasil fotonya dia atau karyanya dia, katanya dia anjir males gitu. Kan itu sangat disayangkan. Males apa kan? Malu nih? Nah, kalau aku sih awalnya emang malu Pak, Nah, tapi kan beda-beda ya. Kalau aku pribadi dulu emang anjir jelek itu malu. Wajar. Takut gitu, takut jelek. Takut dibully, wajar. Tapi kalau nggak diupload, kita nggak tahu benchmarknya dong, maksudnya. Iya, kita nggak bisa belajar dari kesalahan dong. Nah, jadi kayak ini banyak teman-temanku yang nggak mau ngupload, apa dia nggak ada waktu buat nggak ada waktu antara dia ngerjain proyek itu sama nge-branding diri sendiri. Kan padahal kan sangat penting. Nah, kalau dari Bung sendiri ini kan aktivitas sangat banyak nih. Aku yang paling salut sama Bung naik gunung. Waktu itu ya, waktu sebelum sekarang ini kan udah mulai nyantai dulu. Waktu manggung YouTube waktu itu belum balong aku masih ngapa-ngapain sendiri. Ngedit sendiri. Kepriwe cara membagi waktunya anjir. Aku aja anjir, Bung bisaan nih manggung di hotel sempet-sempetnya ngedit anjir. Wah gila itu dulu kalau manggung kemana-mana bawa laptop gede itu yang ROG itu. Iya. Nah parah. Tapi emang salah satu kalau cara saya ya itu disiplin Pak. Disiplin ya. Disiplin terhadap diri sendiri. Karena gini loh, kita tuh sering nggak disiplin dari hal-hal kecil. Contohnya, kita harus manggung nih hari Sabtu. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, saya harus manggung hari Minggu misalkan. Tapi saya pengen ketika manggung di Semarang saya bisa naik ke gunung mana nih misalkan ya. Wah, berarti saya harus nyuri waktu di antara Kamis, Jumat, Sabtunya kan. Gimana nih cara sebelum Minggu. Kamis, Jumat, Sabtunya gimana cara naik gunung dulu nanti Minggunya manggung. Atau manggung dulu baru naik gunung. Untuk mencapai hal tersebut kita harus disiplin. Yang paling simpel dan gampang dilanggar oleh kawan-kawan adalah disiplin tidur, disiplin istirahat. Setuju. Saya inget banget di videonya Casey Neistat, saya lupa temennya dia bilang gini, orang normal tidur ketika mereka butuh istirahat. Traveler tidur ketika ada kesempatan. Ya. Ngerti gak? Ngerti. Jadi saya selalu menyempatkan diri ketika ada 2 jam harus tidur. Saya tidur. Saya jangan maksain malah ngobrol sama orang-orang. Jadi makanya mohon maaf ketika Mas harus manggung terus, Bung kita ketemuan di mana? Bukannya saya nggak mau, tapi itu berarti saya dalam rangka gimana caranya manggung. Dari manggung harus ke panggung lain atau ke gunung. Kan sebenarnya kuncinya sederhana. Dengan istirahat yang cukup, kita berpikir pun jadi jernih. Dan stamina pun terjaga. Kualitas tidurnya. Nah, simpel kan. Dan kualitas tidur itu kan bukan berarti dari waktunya harus lama, tidak. Tapi yang penting harus ada istirahat. Setuju. Nah, dari hal sederhana kayak gitu, kalau kita bisa nih nyicil waktu tidur, waktu makan gak kita bohongin. Karena teman saya pernah bilang, Sal, kalau kita sedang dalam perjalanan tidak boleh membohongi perut sendiri. Nah, setuju. Itu pun sering dilanggar oleh teman-teman. Nanti aja deh makannya, nanti aja deh. Keburu laparnya hilang, tidak terasa jadi mah. Nah, ya itu udah yang paling mah sering. sakit,
nggak bisa melanjutkan aktivitas. Dari hal-hal kecil kayak gitu kok sebenarnya kalau kita disiplin, kita jadi bisa membagi waktu. Dengan cara membagi kegiatan, bagi waktu, semuanya jadi lancar. Saya rasa semua orang bisa kok Pak. Mau Harusnya ikut bisa, mendaki, mau bukan mendaki, sorry, mau melakukan banyak aktivitas yang mereka suka selama bisa disiplin. Itu aja. Jangan suka nolerir kayak gini deh. Ayo deh, begadang dikit lagi deh sampai jam 2. Nah, itu yang Itu terlalu akar maksain masalahnya ya. iya nanti. Aduh, gua harus bangun jam 7 nih. Ya udah deh nggak usah tidur aja karena takut kelewat. Awalnya dari kayak gitu. Iya benar. Aku itu ngerasain semua sih, kayak awal-awal atap negeri aku gitu. Paksain ngedit sampai pagi. Tapi besok paginya jadi nggak produktif. Nggak produktif dan mikir nggak jernih. Jadi kayak anjir masih ngantuk. Anjir. Jadi mending misalkan ngedit nih. Udah jam 11 tuh jam 10 udah kerasa ngantuk. Berarti itu kita udah dapat anugerah bisa tidur tuh. Kadang kan susah tidur, Pak. Nah, kalau udah bisa dapat tidur itu jangan dipaksain ntar lagi begadang. Itu nah, nanti malah itu. jadi nggak ini. Makanya ketika di gunung atap negeri Pak Arsal juga tahu kalau teman-teman masih pada ngobrol pasti saya ngapain? Paling tidur duluan. Pasti duluan kalau saya, karena saya bilang kayak kemarin, Pak, bagi saya tidur di gunung mah anugerah. Karena kalau di kota nggak ada kegiatan justru susah tidur, bener Pak. Dengan banyaknya kegiatan capek bisa tidur, anugerah itu nggak jangan disia-siakan. Itu menurut saya. Tapi kan beda-beda kalau kawan-kawan prioritasnya memang, contoh kayak Pak Arsal pada saat itu juga saya tidak bisa menyalahkan. Waktu Pak Arsal butuh engaging sama orang-orang baru, butuh bertukar pikiran sama orang-orang yang memang punya lapangan pekerjaan di bidang yang sama gitu. Kalau saya bilang Pak Arsal kalau waktunya tidur harusnya tidur dulu biar ngeditnya gampang. Enggak. Tapi gimana Bung? Saya harus ada koneksi buat ke si A, si B, si C. Oh itu pun tidak bisa disalahkan dong. Benar. Berarti itu obrolannya pun berkualitas. Nah kalau kemarin seorang kawan si Bang Riri bilang gini, Pak Arsal, dia kakaknya Tulus, dia bilang gini, bukannya kita pilih-pilih ngobrol harus dengan siapa. Bukannya kita jadi apa namanya naon sih si iya gitu. Tapi selama ada pilihan, ngobrol lah dengan orang-orang yang bisa memberikan feedback sama kita. Nah, saya selalu percaya kayak gitu. Jadi jangan terlalu buang-buang waktu. Dan tapi sekali lagi kan beda-beda. Kalau emang kalian sukanya nongkrong, main gaple di pos kamling, saya juga suka sebenarnya. Tapi saya harus sadar dari awal ketika saya berangkat ke pos kamling, feedback saya cuma have fun. Udah. Berangkat balik lagi tujuannya mau ngapain? Kalau mau have fun misalkan sama Eki misalkan ya udah mau ketan hitam. Ya udah. Berarti dari awal nawaitunya udah oke, gue nggak bakal bawa feedback apapun kecuali nggak tahu nanti pusing atau gimana paginya. Tapi sebisa mungkin berikan diri ini obrolan-obrolan berkualitas sama orang-orang yang bisa memberi feedback sama kita. Kalau nggak feedback secara pekerjaan, ya minimal feedback secara pemikiran. Pengetahuan baru. Baru. Bagi saya percuma banget kalau kita datang cuk ngobrol sama orang terus kita nggak dapat apa-apa gitu. Dan itu pun bukan berarti salah orang yang kita ajak ngobrol, bisa aja salah dari kita yang terlalu menutup. Benar. Jadi kayak apaan sih lu, gue mah nggak terima gitu, terlalu defensif. Jadinya ilmu-ilmu baru kita bukannya menyerap dan direnungkan kembali, tapi udah nolak dari awal. Iya, karena dia udah bodo amat terus dari awal. Nah gitu. Tapi kan beda-beda. Tapi pasti Pak Arsal juga gitu kan. Iya. Kalau aku kemarin kenapa banyak ngobrol? Pertama ini nih yang paling aku takutin di gunung, kalau tidur terlalu cepat kayak Bung. Bangunnya kecepetan dan malam-malam takut sendirian. Anjir, ini ntar ada suara aneh-aneh, suara air juga. Karena yang normal begitu. Tapi saya tidur berapa belas jam, Sal? Iya, ini rekor. Tidur paling awal bangun udah terang. Jadi kalau aku kemarin karena ini anjir nih kalau tidur jam segini pasti jam 1 malam bangun. Terus kalau jam 1 malam bangun, suara angin dan air itu nggak jauh beda dengan suara hal-hal mistis. Jadi aku takutnya berpikir yang enggak makin nggak bisa tidur. Jadi aku mending tidurnya dimalemin. Terus aku berpikir gini, ada Bung ini yang suka bangun pagi, alarm hidup kata aku. Tapi kan poinnya tetap sama. Pak Arsal juga harus tahu batas. Oke, gue harus tidur jam 10 malam biar bangun jam 5. Ya pakemin kayak gitu. Itu berarti kan salah satu bagian dari disiplinnya kan. Betul, ketika jam 10 ya udah jangan main HP, jangan ngegame lagi. Mentang-mentang gak ada sinyal jadinya ngegame terus. Kan jadi gak bisa tidur ya Pak ya. Ya udah jam 10 Pak Arsal kan kiat-kiatnya adalah gua kalau mau tidur harus dengerin lagu. Ya, kalau Nah udah, ketika jam 10, oke, gua harus tidur. Dengerin lagu udah merem. Karena saya percaya kok kalau kita merem terus bakal tidur sendiri walaupun tidur ayam ya. Iya, kayak gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tadi yang banyak teman-teman. Padahal kita tuh konten kreator yang selalu bikin konten buat orang lain lah, buat perusahaan, iklan segala macam. Tapi dia tidak alasannya anjir
pasti nggak pede. Pertama itu nggak pede, anjir ini masa upload foto muka sendiri sih, sendiri. Asal dulu awalnya gitu. Tahu gitu, nggak pede. Terus kedua mungkin kalau nggak ada waktu, sebenarnya nggak mungkin nggak ada waktu ya. Kalau disiplin kan pasti ada waktu. Berarti sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak kita membranding diri kita sendiri. Atau ada manfaatnya kan. Betul. Sebenarnya sih ini juga nanti ritme itu sama seperti ritme kita berjalan, ritme dalam memposting juga kita bakal nemu salahnya, Pak. Kayak misalkan lu pasti bakal keganggu sama orang-orang yang sehari posting foto sampai 5 kali. Itu ngeganggu juga dong. Tapi kan nanti lu bakal nemu ritmenya. Ritme saya sendiri kalau di Instagram ya kawan-kawan, mungkin kalau yang follow Instagram saya tuh jarang posting foto. Tapi sekali posting foto, saya usahakan sebaik mungkin gitu. Editannya terbilang lumayan lah, udah gitu captionnya juga cukup relate. Orang interaksi juga ya. Betul, orang-orang bisa interaksi di kolom komen. Saya selalu mengusahakan seperti itu. Jadi bukan dari segi kuantitasnya tapi kualitas ketika kita posting. Setuju. Dan jangan terlalu lama juga, tahu-tahu ngilang setahun gitu. Wah, itu juga orang udah pada lupa. Tapi kasih ritme aja, nanti kalian bakal ngerti. Dan soal tadi kayak kalau kawan-kawan nggak pede membranding diri dengan, contoh lah kawan fotografer. Terus saya tahu, saya berangkat juga dari motret dulu. Kita akan kurang enak kalau difoto dan lebih senang memotret orang lain. Setuju. Tapi selalu kalau kalian tujuannya memang sebagai konten kreator, biasakan memberi sesuatu yang dapat dinikmati orang selain dari alam. Kalau kalian memang perginya ke alam. Contohnya kayak gini. Kalau kalian cuma foto sunset, sunset sama laut misalkan. Kenapa orang-orang yang menikmati akan lebih sedikit dibanding sunset, laut sama ada kamunya? Ada Kenapa? objeknya ya. Karena kalau cuma sunset sama laut, orang-orang juga bisa lihat di Google. Point interestnya sama dimana? aja. Bukannya meremehkan, tapi kan ini mah gue juga bisa lihat tiap hari gue searching di Google sunset, pantai, ada. Kayak gitu. Tapi ketika ada sunset, ada pantai, anak kecil lagi lari-lari. Nah, ada foto yang dimana lu menegaskan bahwa lu ada di sana saat itu. Orang lain akan tertarik. Dan paling gampang ya diri lu sendiri. Karena orang lain datang ke Instagram lu juga kan buat ngeliat lu. Atau karya lu. Jadi jangan bilang nggak pede ada foto kita sendiri. Terus nggak pede nanti dibilang jelek. Nah, aku selalu awal-awal pasti ngerasain gitu. Tapi lama-kelamaan sifat nggak pede dan kita nggak percaya diri dengan karya kita jelek membuat kita jadi nggak jalan-jalan. Nggak jalan, betul. Iya kan. Terus sebenarnya nggak punya benchmark tadi itu. Nggak punya benchmark. Jeleknya di mana? Kan belum tahu yang ngomen jelek siapa. Nah, kita kan cuma jadi diri sendiri aja bergelut tuh. Jelek deh. Terus kapan jelek, kita jalannya kan? Gimana mau jalan? Nah, terus akhirnya dulu itu terjadi ketika aku terjun ke YouTube kan Bung yang nyuruh tuh. Ya, konco. Kenapa sih selalu nggak main YouTube kan lu videoin? Terus aku kan bilang, Bung nggak pede. Nggak pede, gue mau ngangkat apa gitu. Terus akhirnya kan aku muncullah video pertama aku, video Gunung Rinjani. Padahal itu udah direkam dari tahun 2017 dan baru diupload 2019. Dan kalau teman-teman tahu, konco gunung itu yang ngasih nama Bung. Jadi dulu tuh kalau ingat sebuah jurnal masih di rumah ini Pak, yang di ruangan recording, kan Bung selalu halo. Hai dulur. Gitu. Nah, Bung bilang, Sal kalau dulur di Jawa apa? Konco. Konco. Kenapa nggak konco gunung? Nah, jadi awal mula konco gunung itu Bung yang ngasih nama. Jadi dari konco gunung tentang gunung. Nanti ada apa namanya ini podcast konco ngobrol. Konco ngobrol. Nanti kalau aku ada Lightroom yang editing konco ngulik. Terus kemarin si Eki nih kurang ajar banget Pak. Apa tuh? Kalau lu cerita seks berarti konco mesum. Ya enggak juga bos, enggak ada konten itu. Tapi saya ada satu lagi. Nanti kalau kuliner daerah, konco kencot. Konco kencot. Kalau kita kencot, mangan dikit. Jadi, asik kan? Asik. Jadi semua ide. Akhirnya aku turun ke YouTube gara-gara Bung. Dari ketidakpedean akhirnya aku bodo amat. Jadi awal-awal aku ngupload video juga bodo amat. Pas ngupload alhamdulillah responnya bagus Pak. Jadi aku langsung anjir kayaknya bersemangat lagi. Nah dari situ juga ketika aku ngupload di luar konten gunung rada sepi Pak. Jadi kayak anjir apa aku harus ngupload konten gunung sedangkan capek ke gunung harus bawa kamera segala macem. Tapi ya udah akhirnya balik lagi kayak Bung tadi kalau kita ritmenya udah terbiasa akhirnya bisa. Iya. Jadi, dan selalu ini sih kalau kata saya ya selalu imbangi Pak, mau itu di YouTube mau Instagram mau dimanapun
imbangi antara keinginan kita memuaskan mata orang lain dan keinginan kita memuaskan hasrat sendiri. Iya, setuju. Contoh, Atap Negeri itu keinginan saya memuaskan orang lain. Tapi kita senang juga. Kita senang juga. Tapi ketika saya bikin konten-konten kayak ngajak ibu ngobrol, terus ngeliatin USG anak, itu mah orang lain mau nonton cuma 10.000 juga nggak masalah. Bebas. Karena saya seneng aja. Selingan aja ya. Selingan, dan ketika nanti anak saya udah gede, saya bisa ngeliatin. Nah, ini dulu nih, waktu ya. kamu dalam perjalanan. Nah, itu harus dibalance aja. Jangan jadi mentoknya kita menyenangkan orang lain, tapi kita sendiri kebebanin, Pak. Ya, banyak setuju. yang jadi stres atau burnout. Gara-gara Karena itu, secara tidak sadar. Gua harus jadi seperti ini. Nah, berlomba jadinya. Jadi alih-alih punya benchmark, tapi terlalu ngebut sampai nggak tahu. Wah, kenapa yang parcel like-nya lebih banyak dari yang saya? Wah, saya nggak terima. Saya harus bisa lebih. Jadinya melacurkan diri sendiri, dan Ya, itu pun setuju. tidak baik. Itu banyak terjadi di para influencer sekarang. Banyak. Jadi patokannya kok like gua dikit like. Nah, Kalau sekarang sih saya setuju sama Bung tadi. Jadi bukan kuantitas, tapi kualitas. tapi kualitas. Jadi kayak aku juga akhir-akhir ini ya ngupload kayak misalkan baru pulang dari gunung pasti kayaknya agak cepat. Nanti udah selang berapa hari udah stok nggak ada, udah aja diamin. Diamin dulu Nah, aja, sekali slowin. ngupload nanti cari yang estetik lagi Nah, gitu. hias-hias dulu captionnya, pikirin dulu. Kan ya ada iya. waktu jadinya. Karena ini ya Pak, kalau kita keseringan orang juga jadi ilfil kan. Jadi ilfil. Ngapain sih terus-terusan gitu terus ya. kok lu norak banget sih, cuma liburan di satu tempat uploadnya sampai 5 kali gitu kan, suka kayak gitu, selalu Terus ada stories. konco nyinyir. terus stories sampai titik-titik gitu Pak. Iya, kan? Terus ngapain Cok? Ngapain Padahal sih, kalau lu? titik-titik itu ya Nah. orang aku sendiri next gitu. Nggak kan. dilihat, Nggak dilihat. Jadi ngapain juga. Biasanya kalau jarang itu lebih cool juga. Nah. Nah, contohnya jadi kalau endorsement. Heeh. Endorsement juga kalau lu terlalu sering juga kan orang nggak ada yang lihat. Iya, nanti- Mendingan satu tapi berkualitas Nah, gitu. setuju. Menurut gua sih kayak gitu. Dan balik lagi tadi soal konco gunung. Nah, itu berarti ada benang merahnya, Pak. Ciri khas. Branding. Nah, branding. Personal branding penting, gengs. Nah. Jadi kalian harus membentuk kalian diri sendiri. Sama halnya tentang negara ini, Indonesia. Indonesia juga branding. Terus ada slogannya Bhinneka Tunggal Ika. Terus ada pacuannya Pancasila. Nah, jadi kita juga sama. Misalkan Konco Gunung nih, ada tagline-nya. Aku belum punya tagline tapi. Nanti kan punya. Nanti lama-lama punya. Sementara mereknya dulu, Iya. Konco Gunung. Iya. Nanti lama-kelamaan Ada lah. Pokoknya pelan-pelan tapi harus pasti. Nah, sama ini Pak, terakhir mungkin gini. Bukan terakhir sih ini. Abis ini kita langsung ke pertanyaan biar nggak terlalu panjang. Siap. Oh, tapi saya mau soal tadi, saya ingat kata-kata Panji yang bagus banget, Pak. Apa tuh? Panji ini stand up. Panji Pragiwaksono, Nah. kata dia, kalau nggak salah ingat ya, kurang lebih gini. Sedikit lebih beda, lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Oh iya. Nah, jadi lebih baik jadi orang yang berbeda. Ya. Karena yang baik-baik mah udah banyak. Kita harus cari yang uniknya nih. Cari yang uniknya. Gimana caranya lu punya ciri khas? Konco, itu kan jadi ciri khas. Kalau high gaze doang, ya Banyak. udah banyak. Kenapa dulur? Karena dulur dan konco itu kan mengikat, mengikat dan memikat. Wah. Kita lebih sosialis gitu ya. Oh. Nggak terlalu Hi nggak terlalu, guys. Gua nih gitu, bukan ya? Gue mau ngomong hi guys tapi sisa kontennya bahasa Indonesia kan Ya. kagak nyambung, Pak. jadi- gitu. Sebenarnya YouTube itu jangan terlalu serius ya, Pak. Iya, dibawa enjoy aja. Iya, dimanapun kita berada. Jangan terlalu serius. Yang pertama adalah menyenangkan diri sendiri. Ketika diri sudah senang, menyenangkan orang lain pun jadi have fun. Kalau diri sendiri udah nggak enak, menyenangkan orang lain jadi beban. Nah, kayak gitu. Nah, terus ini Pak, ini langsung nyambung terus nih. Tadi ngomongin personal banyak branding. nih. Tapi jangan panjang-panjang, biar cepet tayang. Nah, Ya, jadi si anjing. ngomongin personal branding. Nah, dari personal branding kan kita butuh nih. Apa nih alat untuk personal branding? Ya. Kan ada media sosial. Media sosial. Itu udah pasti media sosial. Nah, terus ini nih cara berkonten nih. Kalau dari Bung, ini aja lah tipsnya dari Bung. Misalkan kalau mau buat konten itu, apa sih yang harus disiapin? Pertama sih mental. Mental, siap dibully. Siap dibully dulu. Nah. Tapi dengan dibully juga kita jadi tahu apa pendapat orang. Nah, Dan persentase orang ngebully itu kita juga jadi ngerti nih. Misalkan kita nge-share karya, oh ternyata yang nge-dislike masih lebih banyak. Apa ya kurangnya? kita koreksi lagi. Koreksi lagi, dan jangan ditelan mentah-mentah. Jangan langsung emosi. Jangan langsung emosi terus marah-marah, defensif. Wah, gue nggak terima gue dikomentarin gitu. Atau ada juga yang wah gue nggak terima, ya udah gue ubah semuanya menurut sesuai kalian aja yang kalian mau. Jangan kayak gitu juga. Gak punya branding dong. Nggak punya branding, kita harus tetap aja
Ya pertama berarti mental tuh harus dipersiapkan. Karyanya udah pasti dong, karyanya juga kita harus udah tahu karyanya mau apa nih. Jangan pelintat-pelintut misalkan lu memang fokus berkeseniannya di bidang videografi, kan nggak mungkin besoknya fokus seni tarling gitu kan. Dagang atau ya aneh kan jadinya gitu. Kalau dagang ya ujungnya bisa. Ya, karena tapi seninya apa dulu? Kalian tentuin dulu lah biar orang-orang juga nggak loncat-loncat. Jadi personal branding tadi. Iya personal branding juga lebih ke art brandingnya apa. Kalau lu udah kebiasa ngomongin musik, ya itu terus. Itu aja dulu. Nanti kalau itu orang sudah mengenal Anda sebagai itu, bikinlah program lain. Bikin program lain yang ingat masih ada benang merahnya. Ya. Jangan dari musik tahu-tahu wah memasak, gua kan bingung. Dari musik langsung kita bikin horor klarifikasi. Nah nanti anjing lu anjing memang lu kesana lu. Udah itu lupakan saja geng. Jadi intinya pas bikin konten tuh harus ada artnya, ada seninya yang bikin orang iya intinya lu kan harus berkarya. Orang-orang di Indonesia ini kalau kata Uus kemarin akan selalu ujungnya bertanya, emang karyanya Uus apa sih? Gitu. Emang karyanya Arsal apa sih? Bodoh amat. Nah, berarti kan lo juga harus bisa jawab. Karya saya adalah giveaway. Giveaway dan giveaway banyak viewers. Saya nggak punya modal buat giveaway. Janganlah ngerusak algoritma giveaway jadi, itu. Nah, ngomong-ngomong giveaway, Pak. Anjir ini jadi panjang lagi ya. Kan. Ini mah nggak usah diedit aja, lu sensor aja yang kata kasarnya lah. Udah bagus deh. Yang ngomong giveaway nih. Bung paling salah satu konten kreator yang nggak pernah ada giveaway. Kenapa tuh? Ada sih, ada sekali. Ada, tapi kan nggak sering. Jarang. Kan kalau jarang ada banget. Artis, nggak apa-apa lah orang HP gitu ya. Skinny Indonesia juga bilang YouTuber artis. Jadi banyak artis yang giveaway. Nah, kenapa Bung nggak pernah giveaway? Padahal kan itu memancing banyak viewers. Ya balik lagi ke soal kuantitas dan kualitas tadi sih. Menurutku saya suka banget tuh kontennya kalau nggak salah siapa Kevin Hendrawan ya. Kevin Hendrawan yang jalan-jalan juga ya. Iya dia bilang gini. Jadi ada salah satu konten dia yang saya resap banget tuh, dia bilang, lu kalau bikin giveaway, kalian kalau bikin giveaway juga, ya terus orang-orang jadi nge-subscribe kalian cuma karena pengen ikutan giveaway. Pertama mereka akan terus menuntut giveaway di konten selanjutnya. Mana nih gitu ya. Kedua mereka jadi bukan jadi viewers dan penikmat yang berkualitas. Jadi datang nggak nonton. Dia datang cuma nungguin ini mana nih giveaway-nya, dicepet-cepetin di menit berapa nih. Nah gitu ya. Itu doang. Jadinya nge-subscribe juga nggak ikhlas. Dan ketika nge-subscribe-nya mereka cuma karena giveaway, ujung-ujungnya mereka nggak akan nontonin konten kita. Buat apa kita bikin konten? Iya, dan YouTube kan punya algoritma yang super ketat soal kayak gitu. Nanti ketika subscribernya banyak tapi penontonnya dikit, lu nggak akan direkomendasiin lagi di home orang lain, kan lebih bahaya kayak gitu. Kalau saya kemarin, dan ini juga bukan karena pengen di-subscribe ya, Pak. Karena di rumah masih banyak buku dari penerbit yang kan kalau buku ini diterbitkan ulang, dicetak ulang, itu kan pasti ada ke saya juga dapat nih Pak. Daripada numpuk di rumah, giveawayin aja. Tapi gimana triknya biar orang? Itu tipsnya gimana Pak? Kemarin kalau saya bikin di Twitter. Jangan di YouTube. Jangan di YouTube. Jadi saya bikin video di YouTube. Pengumumannya di YouTube. Enggak. Saya bikin video di YouTube nih. Buku garis waktu. Informasiin ada giveaway. Enggak. Jadi gini Pak, saya di YouTube garis waktu nih saya bacain. Dibacain narasi. Ya, narasi. Narasi 11 menit. Langsung saya bikin di Twitter. Kawan-kawan, kata-kata mana yang kalian suka, tolong capture. Nanti 10 orang yang terpilih, saya kasih bukunya bertanda tangan. Upload di Twitter. Trending. Di Twitter. Jadi 2 platform itu bermanfaat. Yang di YouTube komentarnya nggak ada yang never surrender. Dia berlomba-lomba nyari menit-menit yang bagus. Nah, tapi di Twitter. Twitter rame. Nah, kayak gitu. Itu tips dan triks dari saya kemarin. Itu kalau di keilmuan kuliah saya namanya Integrated Media Communication. Wah, ternyata ada. Integrated media itu harus terintegrasi. Ya. Jangan main YouTube doang. Nah, dan emang ini cara-cara kayak gini juga udah dimanfaatkan oleh banyak kreator yang lain. Contohnya saya lihat kalau di Twitternya Faiz Sadat, May IC. Terus juga ada Jerome Pauline. Sama juga mereka juga jenius matematik. Iya, mereka juga memanfaatkan platform Twitter untuk
meng-up yang ada di YouTube. Dan itu nggak salah menurut saya. Cara-cara yang legal lah seperti itu. Menurut saya sih, dan sebenarnya giveaway juga nggak salah dong. Nggak salah. Tapi kalau mau algoritmanya hancur ya silakan aja giveaway. Mungkin itu bagian dari personal branding dia. Tapi kita sih jangan sampai. Dari kita kurang-kurangin ya. Ya boleh, cuman boleh. Media lain ya. Iya, buat kayak gitu. Biar saling terintegrasi. Kalau di Twitter juga kan saya mikir, lah itu juga nggak akan berpengaruh banget ke channel saya gitu. Dan di Twitter rame juga jadi trending di Twitter. Ya pengaruhnya apa gitu. Orang juga nggak akan inilah. Nah, oke Pak, ini udah terlalu panjang. Oh, terlalu panjang ya? Sudah. Jadi iya, 20 kita kayaknya pas lah. Masuk ke pertanyaan. Mending bikin 2 part, Pak. 3 part kayak Eger. Jangan, Pak. Saya nanti kemarin saya upload video iklannya banyak yang komplain. Nggak apa-apa kan Pak Arsal pengen naik haji gimana? Iya, saya pengen punya mobil, guys. Nah, Dit aman Dit menit. Nah, oh iya Pak, ini paling sering nih. Ini paling. Oh, masuk ke pertanyaan. Belum. Oh, belum. Ini mah sebelum pertanyaan. Jadi setiap saya live Instagram, setiap saya bikin stories, ketika saya ada suara, ini suara Bung Firsa atau Mas Arsal? Mirip ya. Kenapa kita dibilang mirip, Pak? Jadi, coba barengan nih. Padahal, ya maksudnya emang suara saya kayak gini ya? Ya gini saya ya, juga gini dari dulu. Iya, coba barengan, Pak. Apa nih? Maksudnya ngetes apa biar sama? Atap negeri gitu. Atap negeri. Atap negeri. Sama. Enggak sih, enggak sama. Beda, coba konco gunung. Konco gunung. Anjir, mirip sih, Pak. Gak ngerti gue juga kita suara gitu, tapi kenapa lu gak nyanyi aja? Padahal lu nanti gue lesin nyanyi. Jadi kalau gue lagi malas nyanyi di panggung, gue lip sync, lu yang nyanyi di belakang. Lagunya Bung apa ya? Yang apa? Apa lu? April. Celengan rindu. Enggak. Oh, peluk untuk pelikmu kesukaan lu. Bukan, ntar. Apa sih anjing? Garis terdepan. Ya, coba. Tapi liriknya lupa. Gak usah nyanyi. Bangsat. Jangan dong biar mahal. Iya, biar mahal. Jadi setelah dimirip-miripin orang akan nanya kapan nyanyi Mas Arsal? Nanti ada. Kapan-kapan. Udah nanti beda lagi. Kita lanjut ke pertanyaan dari Instagram. Dit, itu menit aman. Si bangsat emang nih. Ini Q&A, masuk ke Q&A. Jadi aku kemarin podcast saya pasti share di Instagram, Pak. Ada yang nitip nanya nggak? Ya. Ini dari Sandi. Ceritain dong, Mas, masa-masa dulu ngekos. Udah tadi. Udah. Ini. Nah, Ahmad Fiknon. Bang, sejak kapan Bang Arsal dan Bang Firsa punya mimpi untuk naik gunung keliling Indonesia? Wah, ini kayaknya hubungannya sama atap negeri. Atap Pak. negeri. Apa motivasinya? Terima kasih. Sejak kapan tuh tercetus itu, Pak? Sebenarnya sih waktu akhir tahun 2019 itu kita berdua curhat-curhatan. Kita berdua sama-sama capek sama kehidupan kota. Sebenarnya itu aja. Jadi kayak Arsal ngomong, aduh aku udah capek deh sama rutinitas kerja. Terus aku bilang, lah iya Pak ya, saya juga capek nih manggung terus gitu. Bukannya tidak mensyukuri, tapi kayak waduh kok kita repetitif banget hidup tiap hari. Kalau aku sendiri naik panggung, turun panggung, naik panggung, turun panggung sampai template. Lupa sama diri kita sendiri. Iya, jadi apa yang kita nyanyiin, sambutan apa ke penonton itu terus sama saking nggak pernah beristirahat otak tuh. Mungkin kalau Parsal di kantor terus aja kerjaan jadi jam 8 sampai jam 5. Nah, jadi misalkan lu lagi ngedesain apa jadi template dari desain lu yang satu lagi, jadi secara nggak sadar jadi mirip. Bener. Jadi kreativitas menghilang. Jadi kita jadi robot. Wah, itu kata saya tuh nggak akan bener nih. Nah, kita mikir gimana ya, Sal? Gue sih punya ide mendaki 33 gunung. Waktu itu sih mikir belum 33 ya. Maksudnya gimana ya, Sal? Gimana caranya kita keliling Indonesia tapi gunung-gunungnya. Wah, gimana kalau bikin. Belum ada tuh. Karena Eger 28. Terus kita mikir, wah iya bisa juga terus nih. Dokumentasinya belum ada. Ya. Nah, akhirnya ya udahlah kita bikin, ajuin ke Eger, setuju tuh. Ya. Tapi Arsal juga udah resign lah waktu itu. Arsal resign. Akhirnya aku memutus, tadinya belum kepikiran resign, Pak. Tapi pas Bung apa ya intinya membuat aku berani. Udah pasti ntar aja lah sama gue lah, rezeki Allah lah gitu. Rezeki ada gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk resign. Nah, set resign. Saya berhenti manggung. Tapi saya resign ada perhitungan juga, Pak. Saya sudah mempunyai cadangan tabungan untuk mencicil rumah 5 bulan ke depan. Oh iya. Jadi sama lah. Ketika
nggak ada pemasukan, gazong banget. Gazong banget. Jadi jangan ngasal resign terus keliling. Hajar. Cilaka juga. Kalau kata Zawin mah, keliling juga butuh duit. Nah, Oh berarti tadi ralat, bukan mental yang pertama dibutuhin. Duit. Nah, itu keras banget sih Zawin. Keras. Duit. Jadi Ibaratnya lu harus punya backup plan. Kalau lu jalan-jalan mau ngegembel, lu sisain 2 juta di kantong lu buat pulang. Takut ada apa-apa. Emergency money. Kasarnya begitu, emergency money. Nah, kemarin juga kita mikirin gitu. Ternyata pandemi. Tapi sempat saya juga nanya ke Arsal. Pak Arsal, kalau tahu bakal pandemi gini, lu nyesel nggak keluar dari kerjaan? Enggak ya. Karena kita jadi lebih bebas, lebih bisa berkreasi apa ya. Ya. Dan tapi di rumah juga kita bikin sesuatu. Sampai akhirnya bisa jalan lagi juga. Kita punya ada rasa menyenangkan ketika kita tahu nasib kita di tangan kita sendiri, bukan di tangan sebuah perusahaan. Iya. Jadi kalau ya kemarin kalau pas pandemi, sebenarnya ada orang yang diuntungkan dan tidak diuntungkan. Betul. Contohnya yang diuntungkan gini, yang dia masih di perusahaan dia tetap gaji bulanan. Betul. Tapi meskipun dikurangi ya. Tapi kalau yang di perusahaan dan perusahaannya lagi bergoyang, Pilot. mereka dirumahkan kan? Karena dia bergantung pada perusahaan. Iya. Belum lagi kalau mereka banyak cicilan. Nah, pusing. Nyungsep, Pak. Nah, jadi ketika kita berdiri sendiri, kita jadi tahu bagaimana kita memanage diri sendiri. Yap. Terus kita harus ngapain, kita bisa ngatur tempo sendiri kan. Ya itu hikmahnya itu dari pandemi itu. Terus kita juga jadi hidup lebih higienis lagi. Meskipun memang saya pun mengutip kemarin kan Ariel juga ketika diwawancara sama Anji waktu kemarin kan ya bilang juga kan memang yang terdampak banget tuh bukannya meremehkan yang lain. Semua terdampak. Saya percaya banget semua terdampak, tapi salah satu yang benar-benar tidak bisa bergerak adalah dunia hiburan. Ya, setuju. Mau manggung offline gitu ya, offline event itu nggak bisa banget. Dan jangan menganggap dunia hiburan itu yang panggung-panggung gede. Bayangin yang di kafe-kafe, bayangin para DJ, bayangin orang-orang yang teknisi ngegulungin kabel, yang kerjaannya mixing. Semuanya habis banget, benar-benar nggak bisa gerak. Kalau artisnya mungkin bisa dapat masih ada tabungan endorsement, tapi yang di belakang panggungnya ini emang berat banget. Kasian ya. Nah makanya yang emang harus kita siasati adalah cara berpikir gimana caranya tetap jalan gitu, dan nggak ada yang mudah. Kita aja kesulitan gitu. Iya, semua merasakan. Tapi kita mencari cara gitu ya Pak. Kita mencari cara, dan ternyata manusia itu ujungnya hal yang tidak kita pelajari ketika kita kuliah, dan salah satu hal terpenting adalah ilmu survive. Survival. Jadi survival nggak melulu di gunung ya? Nggak melulu di hutan. Kehidupan juga. Di kehidupan kita harus bisa survive. Oke Pak. Jadi itu dia salah satu yang mendasari kita untuk keliling Indonesia. Kejenuhan aktivitas rutinitas sehari-hari, saya di dunia kerja di perkantoran, Bung juga di dunia panggung. Jadi kita mencoba jalan baru lah untuk keliling gunung-gunung. Dan itu juga kemarin tadi kan tanya juga maksudnya motivasinya apa kan? Motivasinya apa? Sebenarnya sih kalau dari saya sendiri ya kemarin juga saya ngobrol tuh sama Eger, saya bilang gini, kita kan nggak punya batasan jelas Pak soal zona nyaman itu apa. Nah, orang-orang bilang pergilah ke gunung biar kamu lepas dari zona nyaman. Tapi bagi orang kayak kita berdua Pak yang udah sering ke gunung juga jadi zona nyaman. Nah, gimana caranya gunung ini menjadi tidak nyaman lagi? Kita punya mindset kalau kita harus memaksa diri dan memacu diri untuk mendaki 33 gunung di 33 provinsi, nggak tahu berhasil atau gagal. Tapi kalau nawa itu kita dari awal udah seperti itu, kita akan selalu menantang diri untuk pergi ke tempat-tempat baru, bertemu orang-orang baru, bertemu budaya baru, dan bertemu dengan kontur baru. Karena tiap gunung punya jalur yang berbeda. Tapi kalau kita terus-terusan, gue di gunung yang ini aja, bukannya meremehkan gunungnya, tapi kita jadi terlalu nyaman sama gunung-gunung ini. Tidak dapat perspektif baru ya. Tidak dapat perspektif baru. Jadi kenapa 33 gunung ya, biar kita punya satu titik, satu provinsi itu menjadi tujuan-tujuan baru ini gitu. Karena Indonesia sangat beragam ya. Sangat beragam. Saya juga baru tahu Kalimantan seperti itu. Ternyata endemiknya. Lihat tuh yang kaki seribunya segede-gede tangan. Semut Pak segini. Saya baru ngeliat tuh lipan. Ya. Segede tangan. Terus ya Allah, kita bisa ngelihat teh mengalir. Wah, sama ular yang paling berbisa. Tapi kita mainin. Ternyata pas netizen bilang, wah itu berbisa banget. Untung Anda selamat. Padahal saya bukan Panji. Jadi salah satu motivasinya itu, kita ingin melihat keberagaman Indonesia. Budaya baru juga. Budaya baru. Nah, oke, kita lanjut. Set. Bang, dari Faruk Al-Aslami. Cara menjadi lokal hero atap negeri gimana Bang? Pengen banget.
saya selalu percaya yang disebut dengan hoki itu terdiri dari 2 hal. Apa tuh? Persiapan dan kesempatan. Kalau ada kesempatannya kaliannya belum siap, gak jadi. Kalau ada kesiapannya tapi nggak ada kesempatannya, nggak jadi juga. Ya mungkin ketika perpaduan hal itu kalian belum ada di 2 itu. Mungkin itu berarti sudah hokinya saya ketemu kalian dan hokinya kalian ketemu saya. Sama ini Pak. Sebenarnya kita kalau lokal jadi sebenarnya untung-untung nggak lokal hero itu. Kalau lokal hero itu yang paling kami prioritaskan adalah yang pernah kita kenal. Betul, Contoh, biasanya dari 28 gunung. 28 gunung atau Mountain Jungle Course. Mountain Jungle Course atau memang teman-teman yang pernah membantu kita. Cuman yang di Kalimantan ini sedikit berbeda, Pak. Kemarin dia kayak mempunyai inisiatif menjelaskan apa sih tentang lokasi tersebut, terus dia mau bener lah ngasih taunya rinci dan ini nggak main-main gitu. Jadi coba aku tindak lanjuti, oh benar. Ternyata benar. Jadi ada yang emang dia dari DM ngasih tahu lokasinya secara rinci, terus untuk mencapai titiknya sekian, terus dia siap ngapain. Jadi ini kalau dianya udah suka, ya udah ayo. Jadi nanti takutnya kalau dia emang terpaksa merasa terbebani malah nggak enjoy kan? Atau karena cuma pengen ikut aja, pengen ikut tenar. Nah, enggak sih saya nggak bilang gitu ya, tapi pengen ikut. Jadi nanti aku pengen ikut karena jarang-jarang, tapi malah karena belum berlatih fisik terbebani dan membebani. Nah, lanjut. Ini nih. Asik ya, banyak suara latar ya di luar. Doya Scar. Sebenarnya salah. Udah ini. Nah. Tahu bulat iklan. Anjir, masuk. Nah, ini nih. Tony Artana nitip nanya, Bang. Ada bedanya nggak sih rasanya mendaki sebelum nikah sama sesudah nikah, apalagi mendaki pas mau jadi calon ayah? Sama aja ya. Cuma memang kalau dulu mungkin bedanya gini aja, yang mungkin Pak Arsal kemarin lihat juga. Kalau dulu saya nggak saya sangat jarang megang HP di gunung. Kalau sekarang dikit-dikit nyari sinyal, ngasih kabar ya. Ngasih kabar, sebenarnya bukan ngasih kabar sih, mengecek kabar. Ya, lebih ke mengecek, takutnya ada apa-apa, itu aja sih. Kalau kalian udah punya udah punya tanggungan, sudah punya tanggung jawab, itu pasti harus sebisa mungkin mengecek, apalagi ketika sedang isi. Tapi alhamdulillahnya saya juga punya pasangan yang memang mengerti dari awal. Ketika kami berjumpa pertama kali, dia udah tahu saya sebagai seorang pengelana. Sama-sama pengelana. Sama-sama pengelana malah. Jadi kalau dia melarang saya, mau makan apa kita? Mau makan apa orang penghasilannya dari sini? Kecuali saya uangnya dari, misalkan saya direktur di sebuah perusahaan, terus saya keluar, saya mau naik gunung gitu. Kerja. Pasti suruh kerja. Oke, jadi itu bedanya. Iya. Jadi lebih sering menanyakan kabar. Iya, ketika ada sinyal lah. Itu mah sebenarnya nggak cuma mendaki aja ya, dimanapun kalian. Kalau kalian kerja sedang LDR pasti seperti itu kok. Sama, siap. Kita lanjut lagi. Set. Wah, ini nih menarik nih. Set. Wika Maisur. Pengalaman pertama ke gunung saat pandemi, Bang. Wah, baru kemarin nih. Nanti malam tayang. Wah. Videonya. Mungkin udah tayang kalau ini ya. Soalnya nggak keburu nih. Iya. Pengalaman. Alhamdulillahnya kemarin meskipun Lawu sempat, kita ke Lawu fair-fairan aja. Udah bocor kemana-mana. Kita ke Lawu itu berada di titik pertengahan. Maksudnya gini, Lawu pertama buka itu paling pertama itu. Waktu pertama buka itu mereka kalau nggak salah Juli ya. Juli apa Juni gitu. Salah satu gunung pertama di Jawa lah. Salah satu gunung pertama di Jawa, dan emang langsung rame banget karena orang-orang kangen mendaki. Itu jadi rame banget, sempat ada insiden juga. Lalu dari pihak Lawunya juga, dari saya dengar kemarin kan udah dibatasin juga. Jadi cuma 500 pendaki per hari. Dan kita mendaki di hari biasa. Jadi untuk ukuran gunung yang berada di Pulau Jawa, kemarin kita termasuk sepi ya Pak ya? Iya, untungnya kita rame pas kita turun di Pos 3. Nah, itu juga ya udahlah, ada orang yang kenal terus foto-foto, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jaga jarak. Saya selalu menegaskan jaga jarak. Lu terserah protokol lu. Kesehatan tetap diterapkan. Terserah lu mau bilang gua sombong atau gimana. Gua punya tanggungan di rumah yang disebutnya komorbid, Pak. Orang yang lebih rentan terhadap tertular. Jadi gua lebih prioritasin yang ada di rumah. Nah, sekarang saya lihat tadi udah rame banget basecampnya. Banyak yang ngirim-ngirim, Bang, kok gak rame seperti banget kemarin. Nah, dia mendaki gunung di akhir pekan. Iya. Dan hari Senin Agustusan orang-orang udah mau 17-an. Makanya ini mungkin prinsip saya juga ya Pak ya. Saya ketika banyak yang nanya mau 17-an di mana Bang?
Ya kenapa harus di gunung sih? Iya. Kita mah lebih seneng bikin konten gunungnya duluan, ya kan, tanggal 1 Agustus kayak berapa kayak nanti postingnya ketika mendekati 17-an. Iya, sama aja kan. Daripada kita 17-an di gunung berkumpul berkerumun dengan orang-orang, udah masa sekarang lagi pandemi, ke satu itu, kedua lu ngapain menu-menuhin gunung? Sampah nanti tambah banyak. Iya, nggak semua orang bertanggung jawab pertama. Iya. Kedua, deforestasi lahan, diinjek-injek sama terlalu banyak Makin orang turun. juga hancur. Kasihan akar pohonnya. Tanahnya jadi tergerus, longsor jadi bisa lebih mudah terjadi. Ngapain kita memenuhi ego kita sendiri tapi tidak memenuhi apa yang dipentingkan oleh alam? Iya. Kalau lu cuma meminta dari alam dan tidak memberi apapun, ya janganlah kalau kata gue. Kita membutuhkan alam. Kita membutuhkan alam, Tapi alam tidak butuh kita. tapi sekali lagi itu hak ya. Kalau kalian mau bebas. 17-an di gunung, Kita juga pernah. yang penting be safe aja. Tetap jaga jarak aman, tetap Protokol kesehatan. protokol kesehatan, dan juga satu lagi jangan buang sampah sembarangan. Itu udah paling penting. Sama ini, kalau misalkan harus terpaksa 17-an di gunung, waktu tahun 2017 kalau nggak salah, kita mendaki Gunung Kerenceng. Dan itu nggak ada orang lain. Iya, kita mendaki juga yang memang kita tahu dari awal tidak ada pendaki lain. Iya, emang gunung-gunung yang sepi. Yang bukan yang komersil. Iya, gunung komersil. Oke. Nah, banyak delman di luar. Delman. Bagus nih, ini masuk banget audionya nih. Iya, Ini asik ya. terakhir Pak, biar nggak kepanjangan lah. Oke lah. Hafiz.04 pengen tanya Bang ke Bung, sok lah. Saya tanyakan. Gimana memadukan sebuah perjalanan menjadi sebuah seni berupa video ataupun tulisan ataupun buku? Itu gimana caranya? Udah capek-capek ke gunung tapi harus jadi konten. Nah, kalau saya sih ya balik lagi, pertama kita harus suka. Ya. Karena kan sempat tuh Arsal juga diwawancara di saya. Kalau nggak suka terbebani. Kalau nggak suka nggak akan jalan juga. Lu mau lu bisa nulis, lu bisa ngerekam, tapi lu nggak suka ngejalanin itu ya nggak akan. Ya. Nah, kebetulan saya suka nulis dan kebetulan saya suka bertualang, ya jadinya bercampur itu. Nah, kalau soal video juga ya karena ada Pak Arsal juga seneng membuat video, dan kita harus tahu ya ritme, balik lagi ke ritme. Ketika di gunung, kalau kita terlalu terburu-buru jalan, Terlalu ngepush, yang ada kita ke satu capek, kedua nggak dapat momen. Makanya ketika kita mau jalan ke daerah manapun, kita akan selalu bilang ke yang bareng sama kita untuk mau nggak jalannya santai. Yang tadinya 2 hari jadi 4 hari. briefing dulu ya. Briefing dulu dari awal. Pertama itu, karena yang terpenting adalah waktu. Kalau kita punya waktu untuk jalannya nyantai, kita selalu punya tenaga dan kesempatan untuk merekam sesuatu. Benar. Tapi kalau kita kecapean, ya boro-boro memikir. Pertama itu, kedua selalu bikin notes. Entah di HP. Shoot list ya. Iya, shoot listnya apa? Kalau Parsal pasti selalu nih udah punya skema. Gue harus nge-shoot apa yang gue pentingin, sisanya bonus. Nah, setuju. Kalau gue selalu punya pikiran Catatan yang menarik. Catatan gue ini tadi jalan dapat apa aja. Itu selalu gue catat sebelum tidur. Buat nanti bikin narasi ya. Iya, karena manusia itu pelupa, Pak. Ya, benar. Satu, manusia pelupa, kedua manusia suka lupa bahwa mereka pelupa. Iya. Iya kan? Gak sadar diri ya. Gak sadar diri. Nanti aja dicatatnya di rumah. Atau apa ya? Apa ya kemarin ya? Nah itu, saya yakin kawan-kawan yang malas mencatat ini yang jadi kesulitan bikin karya dari perjalanan. Nah, jadi kuncinya tadi ya Pak, kalau pengen memadukan sebuah perjalanan hingga jadi sebuah karya, kita harus punya ROP ya, rencana operasi pergerakannya. Betul. Jadi dari ROP itu kita tahu hari ini ngapain, Jadi terjadwal. Betul. Sama aja kalau kita syuting di kota kan. Sama aja, cuma bedanya ini lebih banyak ininya elemennya. Iya, betul. Ada pendakiannya, logistiknya, katanya lebih dan kita harus lebih sering improvisasi. Improvisasi. Jadi nggak ada storyboard, guys. Iya, kalau jadi kita ke gunung, kita udah tahu Lawu kayak gimana, atau kita kemarin tahu Beriun kayak gini. Berarti yang pasti gua angkat nih hewan-hewannya harus tahu nih gua apa. Hutan lebatnya harus kayak gimana. Gua harus bisa ngasih sudut pandang itu. Itu pasti keunikan yang kita ambil. Oke, ke Kalimantan, pasti nih minimal gue harus tahu kebudayaannya kayak gimana. Itu aja pakemin dulu di notes. Sisanya kan bisa jadi bonus. Oh, ternyata ada ini. Baru kita kembangkan lagi. Sama kayak bikin naskah sih. Kayak gitu. Jadi itu teman-teman, tips dari Bung bagaimana memadukan sebuah perjalanan apapun itu menjadi sebuah karya atau konten. Intinya itu tadi.
bikin perencanaan. Betul. Biar tidak zonk. Semua tanpa rencana tidak akan jadi apa-apa. Semua tanpa rencana tidak akan jadi apa-apa. Udah, ini sebenarnya masih banyak Pak. Cuman nanti durasinya kepanjangan. Kalau durasinya kepanjangan, iklannya kebanyakan. Nanti saya dihujat lagi. Jangan ngehujat dong. Orang kan tolonglah. Jangan skip lah iklannya. Kalian menuntut bikin konten kepanjangan, banyak iklan, protes juga. Kapan saya punya mobil nanti? Jangan dulu mobil ya kawan-kawan. Ini aja nyewanya mahal. Iya, ini tadi saya pagi dari rumah, bayangin guys, mau bikin konten ini dari Soreang ke Pondok Lensa 27 kilo. Dari Pondok Lensa ke sini 10 kilo. Terus nyewa, terus ya itulah perjuangannya. Jadi tonton dulu guys. Oke, sekian Konco Ngobrol yang kedua sama Bung Firsa. Semoga ada Konco Ngobrol selanjutnya ya. Yang bareng kawan-kawan yang lebih mantap lagi. Yang sering kalian request, yang pokoknya kalian tanyain, ya ini udahlah, ini memenuhi hasrat teman-teman. Semoga jangan lupa merchandise Konco Gunung dan Fiersa Besari ada di @menatapnegeri, buka setiap hari, nggak ada jam buka, nggak ada jam tutup, jam berapapun nanti saya balas. Keterangannya ditulis di bio, di description box. Oke, sampai bertemu lagi. Salam Konco Gunung. Oh, salam ini biar afdol. Apa tuh? Salam literasi, salam lestari, Fiersa Besari melaporkan dari Konco Gunung. Nah, kenapa Konco Gunung? Oh? Udah nggak apa-apa. Ya udah gitu aja. End. Jadi lucu itu.